Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala anugerah yang boleh kita terima. Dengan segala macam dinamika hidup kita mau melanjutkan pengabdian kepada Tuhan dengan mendalami firman yang diberikan kepada kita. Dan pada kesempatan ini, seperti kita semua ketahui, ini adalah putaran yang kedua, dan saya hanya mau melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan pada kesempatan yang lalu. Dan supaya seperti biasa, supaya lebih nyaman, langsung saya akan share screen saja supaya bisa lebih terarah. Nah, judul yang kita sepakati untuk kita bicarakan adalah perjanjian cinta Allah. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah melihat apa artinya itu perjanjian cinta Allah itu, ya. Bahwa cinta Allah itu, perjanjian itu diawali oleh sebuah tindakan Allah, yaitu mencintai manusia. Secara konkret itu disebut sebagai mencintai bangsa Israel dengan segala macam kenikmatan yang boleh mereka terima pada waktu itu, ya. Jadi awalnya adalah cinta Allah. Dan ini saya kira tidak boleh dilupakan, ya. Karena nanti ini yang menjadi kunci, menjadi pokok untuk mengartikan segala sesuatu adalah ini, ya. Baik, saya akan mulai mengingat kembali apa yang saya katakan pada kesempatan yang lalu. Kita sedang berbicara mengenai Dekalog atau Dasa Firman atau 10 perintah Allah yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 20 dan Ulangan pasal 5, ya. Dan keduanya itu diawali dengan rumusan yang sama, yaitu sebuah pernyataan, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Ya. Jadi sebelum segala macam perintah itu ada, atau sebelum segala perintah disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel, yang disampaikan pertama-tama adalah pernyataan ini, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Ini yang pertama. Ya. Baru sesudah itu muncul beberapa perintah-perintah. Ya, kita sudah melihat, baru sesudah itu diberikan perintah. Dan ini kemarin saya katakan sebagai memberikan arah baru kepada Dekalog atau Dasa Firman, bahwa kita mentaati perintah Allah itu karena Yahweh atau karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Ya, maka mentaati segala perintah Tuhan itu bukanlah sesuatu beban, tetapi suatu anugerah yang boleh disyukuri, karena dengan demikian bangsa Israel menjadi sangat jelas bagaimana apa yang dikehendaki Allah kalau manusia itu ingin mengasihinya. Ya. Nah, kemarin kita sudah bahas, ya, alinea yang pertama, bukan alinea, perintah yang pertama, ya, perintah yang pertama kita sudah bahas bahwa itu sebetulnya hanya bicara mengenai jangan ada Allah lain di hadapanku, seperti itu, ya. Lalu sekarang kita akan masuk kepada perintah kedua yang secara singkat boleh dikatakan sebagai jangan menyebut nama Tuhan, itu, ya, jangan menyebut nama Tuhan. Teksnya silahkan dilihat di sini. Di dalam kitab Keluaran disebut
jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ulangan dan Keluaran mempunyai teks yang sama. Ya, mempunyai teks yang sama, Ulangan dan Keluaran. Lalu, apa artinya, bagaimana kita memahami, sebetulnya apa yang dimaksud dengan menyebut nama itu? Ya. Sebetulnya sederhana saja ini. Ya. Sebetulnya sederhana saja bahwa nama Tuhan, sang sumber kebaikan itu, ya, sang sumber kasih, bahwa Allah sendiri adalah kasih, maka tidak boleh dimanfaatkan atau digunakan untuk mencelakakan orang lain. Nah, yang dimaksud dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu adalah seperti itu sebetulnya, ya. Tidak boleh menyalahgunakan nama Allah untuk mencelakakan, karena ini berkontradiksi secara secara frontal dengan karakteristik, dengan ciri Allah. Allah itu Maha Kasih, maka tidak mungkin Dia itu membantu atau mencelakakan orang. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan pada waktu itu, ya, di antara orang-orang, ya, dan mungkin sekarang juga kita seringkali mendengar, ya, itu seringkali paling tidak ada dua contoh, ya, mengutuki orang lain. Nah, mengutuk orang lain itu sebetulnya menginginkan supaya kutukan datang kepada orang lain, dan untuk itu dimohonkan kepada Tuhan untuk membantu. Ya. Demi nama Tuhan terkutuklah engkau. Nah, ini kata-kata seperti ini itu kata-kata yang persis menyalahgunakan nama Tuhan. Ya. Karena ini tidak bisa, tidak boleh. Juga bersumpah palsu. Nanti ada kaitannya dengan bagi perintah berikutnya yang di bagian kedua, hal yang seperti ini. Ini bersumpah biasanya menggunakan juga atas nama Allah demi meyakinkan seperti itu. Nah, kalau nama Allah dipakai untuk sesuatu yang palsu seperti ini, ya, nah ini yang juga tidak boleh. Nah, sebetulnya jangkauannya, ya, jangkauan perintah kedua, apa artinya menyebut atau jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan seperti itu, kurang lebih seperti itu saja. Ya, kurang lebih di situ, supaya nama Allah itu tidak digunakan untuk hal-hal yang mencelakakan orang lain. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Nah, tetapi kemudian persoalannya adalah apa? Persoalannya adalah orang Yahudi, ya, orang Yahudi itu menangkap perintah ini secara sangat ketat. Ingat kemarin kita bicarakan bahwa perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan itu adalah sebuah petunjuk. Bagaimana petunjuk mengenai kehendak Allah, bagaimana Allah ingin dihormati, Allah ingin dikasih oleh bangsa Israel. Ya, maka bangsa Israel sebetulnya juga mencoba untuk sungguh-sungguh mentaati sepersis mungkin, setepat mungkin. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah ketika orang Yahudi mencoba untuk menerapkan perintah ini secara sangat ketat, ya, sangat persis, tidak mau kelewatan 1 milimeter pun, ya, lalu akhirnya sampai kepada sebuah perintah ini. Orang Yahudi sekarang tidak lagi mengucapkan nama Yahweh. Ya, ini pantangan. Ini tidak boleh menurut orang-orang Yahudi. Ya, jadi perintah yang di dalam kitab Keluaran maupun Ulangan itu dikatakan jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, itu di dalam tradisi Yahudi ditafsirkan sebagai jangan menyebut nama Allah. Maka di dalam tradisi Yahudi, ya, tidak berani atau tidak mau, mereka tidak boleh menyebut nama Yahweh. Ya, maka saudara-saudara kalau nanti sampai kesempatan, kalau pandemi sudah usai lalu berangkat ke tanah suci berziarah di sana, jangan sekali-kali menyebut nama Yahweh itu, ya. Jangan sekali-kali nyanyi bahagiaku terikat pada Yahweh, itu jangan diungkapkan kata itu. Kalau nanti orang Yahudi mendengar kata Yahweh diungkapkan, nanti kalau kalian dilempari batu, ya jangan salahkan saya. Karena bagi mereka itu adalah sesuatu yang sesuatu yang tidak boleh dibuat. Itu melanggar perintah kedua. Paling tidak dalam rumusan kita, perintah kedua, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, dengan sembarangan seperti itu. Padahal jangkauannya itu sangat sederhana. Nah, ini
perintah yang kedua, dan kalau teman-teman mau melihat secara lebih persis bagaimana di dalam di dalam katekismus Gereja Katolik, sekali lagi katekismus Gereja Katolik ini adalah penjabaran lebih lanjut, ya. Kita tahu bahwa perintah kedua, jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Ini kan sesuatu yang kita sendiri tidak paham secara persis apa yang dimaksud. Nah, oleh karena itu, untuk penjabarannya, lalu kita bisa melihat di, katakanlah ini, Katekismus Gereja Katolik. Katekismus Gereja Katolik adalah penjabaran dari ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab suci. Ya. Saya tidak akan baca ini karena nanti akan menghabiskan waktu. Silahkan teman-teman melihat saja. Dan saya kok yakin bahwa teman-teman itu bukanlah orang yang senang sumpah serapah menggunakan nama Allah itulah ya. Jadi mungkin tidak akan terlalu tidak akan terlalu relevan seperti ini ya, perintah seperti ini. Tapi nanti silahkan kalau mau lihat apa isinya yang di dalam katekismus Gereja Katolik ya silahkan saja di sana ya. Oke, ini adalah perintah kedua, kemudian kita bisa lihat perintah ketiga itu adalah menguduskan hari Sabat ini ya. Saya mau mengajak untuk melihat teman-teman melihat lagi teksnya ini supaya lebih konkret ya. Apa yang terdapat dalam Keluaran bab 20 ayat 8 sampai dengan 11 dan Ulangan bab 5 ayat 12 sampai dengan 15. Ini sudah saya tampilkan di layar, di screen. Silahkan membaca di situ dan mencoba melihat apa kekasan masing-masing. Ya. Coba kalau kita lihat di sini, ya. Coba kita baca dulu. Ya. Hanya Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat 11 alasannya apa? Alasannya adalah sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ya, ini adalah rumusan alasan kenapa orang menghormati hari Sabat di dalam kitab Keluaran. Nah, sekarang mari kita lihat apa yang terdapat di dalam kitab Ulangan. Apa perbedaannya di sini? Kalau kita lihat alasannya pada ayat 15, apa alasan yang ditulis di sini? Teman-teman boleh baca apa bedanya di situ? Silahkan di-unmute saja untuk seperti ini, ya, untuk kesempatan membaca begini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu Romo. Ayat anu saja ulangan 15 Oke. saja. Ya. Ulangan 5 sebabnya 12. Ya. Sebabnya Anda terdapat pada 15. Tetap ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan. Itu kan perintahnya ya. Oh, maaf. Kita langsung ke alasannya saja, ada kata sebab pada ayat 15. Ini ada di dalam di layar ini. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ya, itu alasannya adalah kamu dulu budak di tanah Mesir. Apa bedanya kalau dengan motivasi atau alasan yang disampaikan oleh kitab Keluaran bab 11 ayat 2, bab 20 ayat 11 itu? Bedanya apa? Coba tolong Keluaran 20 ayat 11. Maaf, tampilan saya tampak tidak ya?
Ada ya? Oke. Saya takut nanti tidak. Ini Keluaran bab 20 ayat 11 alasannya apa? Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi menurut kitab Keluaran, alasan untuk berhenti pada hari Sabat itu apa? Hari Sabat. Alasannya apa? Kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Karena apa? Yang diacu, yang dirujuk adalah kisah apa? Kisah penciptaan ya. Tetapi kalau menurut kitab Ulangan, apa yang dirujuk? Kenapa kita tidak perlu? Kita harus menghormati hari Sabat, menguduskan hari Sabat? Alasannya apa? Tentang ketika Allah membantu rakyat Israel keluar dari Mesir. Jadi yang harus diingat apa? Ingat, kamu dulu budak yang dibebaskan oleh Allah. Artinya apa? Artinya kalau kamu budak, itu kamu tidak bisa menentukan jam kerjamu sendiri. Ya toh? Maka sekarang ketika kamu sudah bebas, kamu harus memperlakukan juga orang-orang yang ada menjadi bawahanmu, itu ingatlah kamu tuh dulu juga budak. Maka jangan perlakukan anak buahmu itu semau-maunya. Berilah istirahat kepada mereka pada waktunya seperti itu ya. Jadi motivasinya berbeda antara Ulangan dan Keluaran. Ini kalau boleh kita lihat ya. Rumusannya itu soal motivasinya berbeda, yang satu bersifat teologis, ya teologi penciptaan. Sementara yang kitab Ulangan itu alasannya lebih soal yang humanis, teologi keselamatan. Ya, ini. Nah, mari kita lihat Keluaran 31 ayat 12-17 ini yang saya tulis di sini ini. Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Coba di situ dilihat. Itu perintah tentang apa itu? Coba kita lihat bersama-sama. Keluaran 31 ayat 12 sampai dengan 17. Bunyinya apa? Judulnya? Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Sekarang ada perintah lain dalam kitab Keluaran. Mari kita baca. Coba apa yang ada di sana. Tolong dibacakan teman-teman. Silahkan saja. Yuk, tolong dibaca. Keluaran 31 ayat 12 sampai 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kau pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat. Terima kasih. Ini adalah aturan lain ya, aturan peringatan untuk menguduskan hari Sabat ya. Apa yang di dalam Keluaran 31 ini disebutkan, tetapi tidak ada di dalam Dekaloh. Apa itu? Muncul di dalam pasal 31 kitab Keluaran, tetapi tidak muncul di dalam Dekaloh atau dasar firman tadi, atau 10 perintah Allah. Apa? Apa yang tidak ada? Tapi disebut di dalam Keluaran 31 tadi.
Apa teman-teman? Tapi siapa yang membaca tadi bisa tidak? Ingat tidak apa yang khas yang ada di dalam Keluaran 31 tetapi tidak ada di dalam 10 perintah Allah? Yang melanggar kekudusan hari Sabat dihukum mati. Yang melanggar kekudusan hari Sabat dihukum mati. Sampai berapa kali dikatakan itu? Beberapa kali sih. Beberapa kali. Berapa persisnya? 3 kali. 3 kali. Nah, 3 kali. 2 kali dengan rumusan jelas dihukum mati. 1 kali rumusannya tidak jelas, tapi apa? Ada pada ini. Dilenyapkan dari antara bangsanya. Nah, dengan demikian lalu menjadi jelas sebetulnya di tempat lain itu dikatakan pelanggaran hari Sabat itu hukumannya adalah hukuman mati. Dan kalau kita melihat pada ayat 14 ya di dalam Keluaran 31 ini, sebetulnya menguduskan hari Sabat itu artinya apa? Artinya tidak bekerja. Ya, artinya tidak bekerja. Orang tidak boleh bekerja pada hari Sabat. Ya. Nah, ini yang seperti yang kita lihat pada kesempatan yang lalu. Pertanyaannya lalu, yang namanya bekerja itu apa itu? Yang namanya bekerja itu apa? Nah, kalau dulu kan, sekarang kita melihat saja kalau kalau yang namanya bekerja dulu adalah orang yang pagi-pagi benar bangun terus pergi ke kantor dan macam-macam seperti itu ya. Itu bekerja. Nah, sekarang ini kalau work from home itu bekerja atau tidak itu seperti itu? Bangun jam 9, kerja tidak itu seperti itu. Nah, ini kan menjadi sulit sebetulnya untuk merumuskan apa yang disebut dengan bekerja itu. Ya. Maka tidak mengherankan supaya bangsa Israel itu merasa sungguh-sungguh pasti apa yang dimasukkan di kategori bekerja itu dibuat semacam ini, semacam daftar yang saya tuliskan di sini ada di dalam Mishnah ya, di dalam Tokrat Lisan 39 pekerjaan yang dilarang. Ya. Lalu jelas apa itu? Nah, kesempatan yang lalu kita sudah bicara mengenai pertanyaan yang apakah saya tuh boleh pakai akik, cincin akik pada hari Sabat atau tidak itu? Ya. Memakai cincin akik itu dipandang sebagai membawa batu. Nah, itu boleh tidak? Sampai segitunya ya untuk mencoba mentaati dengan kesetiaan untuk mengikuti perintah Tuhan. Ya. Baik, kita bisa melihat lanjutannya di dalam Katekismus Gereja Katolik itu sekali lagi jelas bahwa hari Sabat itu bukan berbeda dengan hari Minggu, itu jelas ya. Hari Sabat itu adalah hari Sabat sendiri, nah hari Minggu itu adalah hari Tuhan, itu adalah hari yang lain. Ditulis pada nomor 2175 di situ ya. 2175 dikatakan bagaimana hari Sabat itu adalah penyempurnaan. Ya. Hari Minggu jelas berbeda dari hari Sabat. Sebagai gantinya, ia dalam memenuhi perintah hari Sabat dirayakan oleh orang Kristen setiap minggu pada hari sesudah hari Sabat. Ini. Ya. Jadi bagaimana kekristenan itu mengubah ya, perintah Alkitabiah di dalam kitab suci jelas, kuduskanlah hari Sabat. Ya. Tetapi kan hari Sabat itu bukan termasuk bagian dari liturgi atau peribadatan kekristenan orang Kristen. Ya. Lalu diubah bukan lagi hari Sabat tetapi hari Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam katekismus atau catatan yang lain, perintah ketiga dalam Gereja Katolik itu adalah kuduskanlah hari Tuhan, bukan lagi hari Sabat. Karena apa? Hari Sabat tidak relevan untuk kita. Ya. Nah, apa di situ? Lalu macam-macam hari Minggu itu hari Tuhan, perayaan Ekaristi, hari Rahmat, hari istirahat dan macam-macam semua. Ya. Kalau kita lihat di sini KGK nomor 2176 2179 perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Nah, sekarang Ekaristinya agak sedikit menghilang. Lalu bagaimana mau diartikan hal seperti itu? Ya. Nah, ini adalah tantangan para pemikir, para teolog ini untuk mencari pemahaman atau yang baru, jalan keluar dalam situasi yang seperti ini. Oke ya, perintah ketiga silahkan kita bisa lihat. Kemudian ini perintah keempat di dalam tradisi Katolik
adalah menghormati ayah ibumu. Saya tampilkan rumusan dari Keluaran maupun Ulangan. Ya. Keluaran 20:12, hormatilah ayah ibumu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulangan 5:16, hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kalau dipikir-pikir ini sebetulnya ya dibaca begini, motivasinya itu sebetulnya bukan pertama-tama motivasinya menghormati ayah ibumu, ayah ibu ya, tetapi motivasinya supaya kita nanti diperlakukan yang baik juga, seperti itu. Ya, mari kita lihat teksnya. Ya, beberapa catatan. Nah, ini adalah membuka bagian kedua dari perintah atau 10 perintah Allah. Ya. Yang 1, 2, 3 itu berkaitan dengan perintah terhadap Allah, terhadap Tuhan. Kemudian kita di dalam tradisi Gereja Katolik mulai dengan perintah keempat ini adalah yang berkaitan dengan sesama manusia sebagai komunitas perjanjian. Ya. Dan sekarang bentuk pertama kalinya itu yang disebut adalah sikap terhadap orang tua. Nah, kalau kita perhatikan ya sikap terhadap orang tua itu sangat istimewa. Ya. Tidak ada yang sama, sangat khas. Ya. Posisi orang tua itu adalah posisi antara Tuhan dan sesama. Orang tua itu bukan sesama, tidak bisa dikatakan sesama, ya, karena lebih dari sesama dan kelebihannya itu tidak bisa disamakan dengan yang, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain-lain. Ya. Teman seteman-temannya, ya, sedekat-dekatnya teman, itu relasinya pasti berbeda dengan orang tua. Ya. Di satu pihak, orang tua sesama dilihat dari satu sisi memang sesama manusia, tetapi tidak bisa dikatakan sebagai sesama. Ya. Di lain pihak, juga posisi orang tua itu tidak bisa disamakan dengan Tuhan, walaupun de facto itu adalah menjadi perantara Tuhan untuk menghadirkan manusia-manusia yang baru, ya, ayah dan ibu orang tua itu. Maka relasi seseorang dengan orang tuanya, khususnya ibu, itu sangat istimewa dan tidak tergantikan oleh sesuatu yang lain. Tidak bisa digantikan seperti itu. Maka tidak mengherankan kalau di mana-mana ya perintah menghormati orang tua, khususnya menghormati ibu, itu di mana-mana ada dan sangat kuat ya, bahkan sampai bisa mengatakan bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Ini kan bukan sembarangan sengaja ngomong ya, tetapi ya berbahagialah para emak-emak ini yang menjadi penguasa-penguasa surga, menginjak-injak surga seperti itu ya. Nah, apa? Perintah keempat ini mau dimaksudkan seperti apa? Ya. Bisa diartikan sebagai tadi kalau kita melihat apa yang dirumuskan di dalam kitab Keluaran dan maupun kitab Ulangan ini, kalau kita lihat begini, ini motivasinya itu adalah ini, ya. Hormatilah ayah dan ibu, supaya apa? Supaya lanjut umurmu. Itu yang penting sebetulnya bukan menghormati, tetapi supaya hidupmu itu mendapatkan umur panjang dan seterusnya di sini. Ya. Kemudian 15, Ulangan 15 ayat 5-16 ini malah lebih jelas lagi. Ya. Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Nah, ini jelas motivasinya supaya baik keadaannya. Ya, ini. Tapi di lain pihak kita bisa melihat juga bahwa ini betulnya untuk melindungi orang tua. Supaya jangan dilecehkan pada saat mereka tidak mampu bekerja. Ya. Bisa saja terjadi dalam sebuah masyarakat itu, ya, lalu orang kalau sudah tua begitu ya sudah dianggap minta maaf pakai kata ya ini ya sudah expired seperti itu ya, sudah lalu tidak bisa lagi. Nah, ini lalu orang semau-maunya. Nah, ini dijaga
dengan perintah hormatilah orang tuamu, justru karena relasi orang tua dengan seseorang itu sangat istimewa dan tidak bisa disamakan dengan yang lain-lain. Coba kita lihat Keluaran bab 21 ayat 15 sampai 17, 15 dan 17. Nanti teman-teman kita lihat satu teks. Keluaran 21 ayat 15 dan 17 itu. Ayat 15 mungkin, Keluaran 21 ayat 15. Keluaran 21 ayat 15 dan 17. Siapa yang memukul ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ya. 17. Siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, ia pasti dihukum mati. Lihat ini, jadi sikap memukul ayahnya atau mengutuki ayah atau orang tuanya itu hukumannya adalah hukuman mati. Ya, mau menunjukkan ini adalah sebuah pelanggaran yang serius. Dan kita bisa membayangkan bahwa apa yang terdapat di dalam 10 perintah Allah ini semua serius. Semua serius ya, bukan yang receh-receh itu bukan, tapi yang serius-serius sehingga hukumannya adalah hukuman mati. Coba kita lihat, Kitab Putra Sirah bab 3 ayat 16, ayat 1 sampai 16. Kitab Putra Sirah. Kitab Putra Sirah bab 3. Silahkan nanti bisa dibaca itu ya. Judulnya ada apa? Judulnya apa itu? Kewajiban terhadap orang tua. Kewajiban terhadap orang tua. Ya. Coba kita baca ayat 3. Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosa. Ayat 4. Dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Ya, lihat ya. Barang siapa menghormati bapaknya, memulihkan dosa. Dan siapa memuliakan ibunya, serupa dengan orang yang mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta artinya menjadi kaya, itu menjadi orang yang terberkati sebetulnya. Itu yang mau dikatakan di sini. Ya. Jadi ini perintah yang istimewa karena dalam arti tertentu terbatas ya. Sikap kepada sesama itu terbatas bukan kepada setiap sesama, tetapi sesama yang mempunyai relasi amat istimewa, yaitu orang tua. Ya, ini harus diperhatikan, harus dijaga. Jangan sampai nanti ketika orang sudah lanjut usia tidak bisa apa-apa, lalu mereka dilecehkan, diremehkan, tidak diperhatikan lagi oleh anak-anaknya. Ya, ini juga kita tahu bahwa menjadi perkembangan macam-macam ya. Kalau ada rumah panti wereda, rumah jompo itu sebetulnya apa mau diartikan seperti apa itu? Itu yang baik, itu yang paling baik untuk orang tua atau sebetulnya itu mau menyingkirkan orang tua dan seterusnya ini. Ini kita sulit untuk menentukan, tidak bisa begitu saja menentukan ya. Nanti mari kita melihat saja ke dalam diri kita sendiri ya, untuk bagaimana kita merenungkan hidup kita, relasi kita khususnya dengan orang tua kita masing-masing. Itu seperti itu ya. Oke, kita lihat ini perintahnya, kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik itu panjang sekali. Ya. Di sini ada keluarga dalam rencana Allah, kemudian kodrat keluarga, kemudian bicara mengenai keluarga Kristen, tanggung jawab di dalam masyarakat, ya. Kewajiban anak, kewajiban orang tua, kemudian wewenang di dalam masyarakat, kewajiban pejabat, kewajiban warga negara, macam-macam semua ada di sini. Ya. Ini panjang lebar ya. Ya saya kira kalau kita membaca poin-poin dalam Katekismus Gereja Katolik ini juga tidak amat tidak amat clear, tidak amat jelas ya. Ini abstrak-abstrak saja. Pokoknya semua diajak kalau dalam keluarga ya terlibat dalam masyarakat, mentaati aturan main dan seterusnya itu kurang lebih seperti itu. Tidak ada yang kasus yang sangat persis atau sangat spesifik yang mau dipersoalkan. Ya. Tanggung jawab keluarga Kristen sama dengan keluarga yang lain juga di dalam masyarakat, di dalam kehidupan bersama, sama tidak ada. Ya.
Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau kita melihat ya 10 perintah Allah ini bukan sangat istimewa karena juga bisa berakar dari tradisi-tradisi religius yang lain, juga termasuk tradisi-tradisi religius masyarakat kuno atau tradisi-tradisi lokal. Baik. Ini yang ke berapa tadi? Yang ke-4 ya. Jadi perintah menghormati orang tua akhirnya penjabarannya itu sampai dengan kehidupan dalam masyarakat seperti ini ya. Tapi saya kira ya kita tidak perlu terlalu banyak melihat inilah, kita sudah menjalaninya, saya percaya. Ya. Perintah kelima. Perintah kelima ini jelas. Jangan membunuh. Atau kita lihat rumusannya pendek. Baik kitab Keluaran maupun kitab Ulangan, rumusannya hanya 2 kata. Jangan membunuh. Lalu tinggal pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan jangan membunuh? Itu, ya. Apa yang dimaksud dengan jangan membunuh? Ya, ini saya kira maksud untuk melindungi kehidupan karena milik Allah, milik Yahweh. Mari kita lihat itu Kejadian bab 9 ayat 6 itu. Mohon dibaca Kejadian pasal 9 ayat 6 itu, apa yang ada di sana? Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, di situ dikatakan siapa yang menumpahkan darah manusia akan ditumpahkan juga oleh manusia. Karena apa? Karena Allah. Ya, artinya karena Allah yang menciptakan itu sebetulnya ya, maka tidak boleh semena-mena seperti itu. Nah, lalu kita bisa bertanya dalam konteks ini ya, lalu pembunuhan macam apa tuh sebetulnya yang tidak boleh? Karena apa? Karena tadi kalau kita melihat misalkan beberapa teks mengenai tadi Keluaran 21 ayat 15 sampai 17, 15 dan 17 ya. Barang siapa mengutuki orang tuanya, ayah dan ibunya, harus dihukum mati. Yang mengutuk, memukul ayah ibunya dihukum mati dan seterusnya. Yang bekerja tadi pada hari Sabat dihukum mati. Nah, kalau begitu hukuman pembunuhan macam apa yang sebetulnya diatur oleh perintah kelima ini? Karena ternyata hukum itu 10 perintah sendiri, 10 perintah Allah sendiri, ternyata masih memuat hukuman mati. Ya, jadi rupanya ada hak-hak tertentu yang boleh mengadakan pembunuhan gitu, mencabut nyawa manusia mungkin bisa. Lalu yang dilarang oleh perintah kelima apa? Yang perintah kelima yang dilarang ini. Pembunuhan yang dilakukan di luar konteks. Tidak ada konteksnya. Tahu-tahu datang lalu saya mau bunuh, saya bunuh. Itu tidak bisa itu. Ya. Karena kebencian, karena main hakim sendiri. Ya, pokoknya seperti ini. Ini tidak bisa. Ini yang dilarang adalah seperti ini. Ya. Hukuman mati itu sebetulnya dimungkinkan karena di sini justru ada di dalam hukuman untuk orang-orang yang melanggar perintah seperti ini ya memang adalah hukuman mati sebetulnya seperti tadi dikatakan dalam Kejadian bab 9 ayat 6 ya. Nah, ini teman-teman ya saya kira kita harus lebih bijaksana untuk mensikapi setiap perintah yang ada. Perintah-perintah dalam 10 perintah Allah itu dirumuskan secara sangat sederhana, tetapi terlalu menjadi luas dan tidak jelas arahnya. Ya. Maka ya, kalau kita melihat dalam perjanjian lama, ketika 10 perintah Allah itu dinyatakan, hukuman mati itu diterima, ada di sana. Ya. Nah, oleh karena itu, hukuman mati sebetulnya tidak termasuk pada perintah kelima. Tidak termasuk yang dilarang oleh perintah kelima. Ya, itu betul. Tetapi kemudian kita melihat ada perkembangan. Dalam arti perkembangan pemahaman, kemajuan cara berpikir, perkembangan macam-macam, akhirnya orang sampai sebuah kesimpulan yang mungkin sekarang
oleh sementara orang itu diwujudkan dengan penghapusan hukuman mati. Ya, ini adalah perkembangan lebih lanjut menurut saya, perkembangan pemikiran lebih lanjut, perkembangan refleksi lebih lanjut, supaya orang tidak semena-mena mengartikan perintah kelima ini. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, di sini kita lihat bagaimana katekismus Gereja Katolik itu. Ya. Bagaimana dengan pembelaan diri? Nah, ini ya, kan ada bisa terjadi pembunuhan membela diri, ya, abortus, ya, ini soal lain lagi. Eutanasia, ini muncul lagi persoalan. Ya, persoalan ini eutanasia itu zaman dulu nggak ada, abortus zaman dulu juga nggak ada. Tetapi kemudian sekarang ada, zaman sekarang, makanya benar dirumuskan seperti itu, ya. Lalu dengan pertimbangan macam-macam. Bunuh diri bagaimana? Ini semua kan masalah pembunuhan tadi. Ya. Kemudian lainnya lagi hormat kepada martabat manusia, bukan pertama-tama kehidupan, ya martabat manusia, ya. Hormat kepada jiwa orang lain, membuat penyesatan itu tidak boleh. Hormat kepada manusia dan penelitian ilmiah itu juga tidak boleh. Ya. Keutuhan badan, hormat kepada orang mati dan seterusnya. Itu. Ya. Nah, ini beberapa konkretisasi dari perintah yang sangat sederhana. Jangan membunuh, tetapi kemudian bisa macam-macam arahnya ke sana. Ya. Nah, di sini yang dimaksudkan jangan membunuh, kalau kita bertitik tolak pada Keluaran bab 9 ayat 6 ini, ya, Keluaran bab 9 ayat 6 ini adalah membunuh sesama manusia. Ya, membunuh sesama manusia. Oleh karena itu, pembunuhan yang lain-lain, ya, apalagi binatang-binatang dan seterusnya, itu tidak dimasukkan dalam aturan di sini. Ya, membunuh nyamuk atau apa itu tidak masuk di situ, ya, tidak dimasukkan di situ, karena juga kita bisa secara spontan merasakan bahwa ada perbedaan tahap, ya, antara ada perbedaan tahap taraf hidup, ya, ada manusia yang utuh, hewan, kemudian batu, kemudian apa itu tumbuh-tumbuhan, itu mempunyai taraf-taraf yang berbeda yang kemudian harus diperlakukan secara berbeda pula, ya. Nah, ini kompleks di bagian ini. Saya tahu bagian ini kompleks, pertanyaan bisa kemana-mana, ya. Pertanyaannya bisa kemana-mana ini karena sangat konkret dan sebetulnya agak sedikit tricky karena rumusannya itu umum sekali. Bisa semua masuk ke sana, tetapi bisa lalu kalau semua masuk ke sana tidak ada artinya sama sekali. Ya, nanti kita bisa diskusikan mengenai hal ini ketika kita masuk pada contoh-contoh konkret itu lalu bagaimana. Dan seringkali ini jadi tidak mudah. Ya. Kalau hanya bicara pada level teori, 10 perintah Allah, perintah kelima itu mungkin sederhana. Jangan membunuh, tapi apa artinya itu? Dan bagaimana? Karena nyatanya kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita itu seringkali banyak hal yang kontradiktif. Gitu. Ya. Juga perang, bagaimana itu? Perang, ya. Dan banyak hal yang hubungan dengan kehidupan manusia itu lalu menjadi harus dengan hati-hati, gitu. Oke, baik, kita lihat lagi, lanjut, ya, perintah ke-6. Perintah ke-6 ini juga singkat, jangan berzina, ya, jangan berzina. Nah, apa yang mau dibela di situ sebetulnya? Ya, apa yang mau dibela? Ya. Yang mau dibela sebetulnya adalah melanggar kekudusan perkawinan. Ya. Mari kita lihat teksnya. Ya. Coba kita lihat teksnya. Saya mulai dengan membaca itu. Kejadian bab 20 ayat 9. Mari kita lihat Kejadian bab 20 ayat 9. Tolong dibaca itu, Kejadian 20 ayat 9.
Kejadian 20 ayat 9. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau? Sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku." Ya, nah itu saja sudah ya. Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Apa yang oleh Abimelek dikatakan, kenapa kamu menjatuhkan dosa besar kepadaku? Apa yang dimaksud dengan dosa besar itu? Ya. Coba kita lihat pada ayat 3 itu saja. Ayat 3 bab 20 ayat 3. Tolong dibaca. Kejadian 20 ayat 3. Romo Indra. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, dimohon kesabarannya sebentar ya. Romo Indra sepertinya koneksinya terganggu. Mari kita tunggu sebentar. Sorry. Ini ya, sampai di sini ya. Mari. Kejadian pasal 20 ayat 3 bisa dibaca sebentar. Kejadian 20 ayat 3. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta berfirman kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami." Ya, apa di situ yang dikatakan? Apa yang dikatakan Allah kepada Abimelek? Karena Abimelek menghampiri perempuan yang sudah bersuami, maka dia harus mati. Ya. Nah, sekarang coba lihat ayat 9 tadi, ini Keluaran bab 20 ayat 9 ini. Apa yang disebut dengan dosa besar tadi? Perbuatan apakah yang kau lakukan ini terhadap kami, dan kesalahan apakah yang kulakukan terhadap engkau sehingga engkau mendatangkan dosa besar? Apa yang dimaksud dengan dosa besar itu? Perzinahan ya, Bapak. Hah? Ya, bukan, atau saya kira soal perzinahannya tidak dirumuskan demikian, tetapi kalau kita mengacu kepada ayat 3 tadi, apa yang disebut dosa besarnya itu apa? Mengambil Istri orang lain itu. Ya. Dan ini kejahatan yang sebetulnya serius sebetulnya di situ. Ya. Sebetulnya kejahatan yang serius. Sebetulnya persoalannya bukan soal apa ya, kalau boleh dikatakan bukan soal perselingkuhannya atau hubungan seksualnya itu, bukan itu, tetapi yang mau di sana itu adalah pelanggaran terhadap kekudusan sebuah lembaga perkawinan, itu yang ya. Mari kita lihat. Saya mau mengajak untuk melihat sekarang Ulangan 22. Ulangan 22 itu ada hukum perkawinan ya. Coba kita lihat Ulangan 22 ayat 22 sampai 24 yang saya tulis di sini. Coba kita perhatikan bersama-sama. Bisa tolong dibaca teman-teman, siapa yang bersukarela membaca? Apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati. Laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga.
Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Ya, jelas ya ini apa yang dikatakan di sini? Kalau seorang tidur dengan perempuan yang sudah bersuami, maka keduanya harus dihukum mati, ya toh? Nah, sekarang kita lihat 25 ayat ayat berapa? 23. 23 Apabila 24. ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertundangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota, ia tidak berteriak-teriak. Dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia, demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Ya, jadi apa yang kasusnya bagaimana ini kasusnya? Ya, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan sudah bertunangan. Ya, ini walaupun gadis tapi sudah bertunangan. Sebetulnya bertunangan ini berarti sudah dianggap perkawinan sebetulnya, ya. Lalu kasusnya bagaimana? Jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota, ya, dan tidur dengan dia, maka harus dibunuh itu kedua-duanya. Karena apa? Karena walaupun di kota, ya, ternyata gadis itu tidak berteriak-teriak. Karena apa? Pengandaiannya kalau di kota dan kemudian gadis itu teriak-teriak, pasti tidak akan terjadi. Nah, ini termasuk dianggap perselingkuhan. Tapi kalau kita baca ayat 25, apa yang terjadi? Ayat 25. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertundangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Ya, apa bedanya itu dengan yang kedua, yang pertama tadi? Di sini kasusnya terjadi di mana? Di padang gurun. Di padang. Artinya apa di padang itu? Tidak ada orang. Nggak ada orang, gadisnya. Walaupun dia teriak-teriak, Ya. tidak akan ada yang menolong. Berbeda dengan di kota. Kalau di kota itu, kalau gadis itu serius, dia teriak. Dan teriak pasti ada orang yang mendengar. Itu sebetulnya. Ya. Nah, ini berkaitan dengan perempuan atau yang sudah bersuami. Tetapi silahkan baca ayat 28 dan 29. 28, 29. Ayat 28 dan 29. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikel perak kepada ayah gadis itu. Dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Ya, apa bedanya, Pak? Ya, dia harus bertanggung jawab, Romo. Bertanggung jawab, karena gadis itu belum bertunangan, artinya perempuan belum beristri, itu hukumannya bukan hukuman mati, tetapi denda kan sekaligus untuk mengawini. Lihat di sini persoalannya itu sebetulnya yang mau dibela itu adalah keputusan lembaga perkawinan. Jadi selama tidak terikat dalam perkawinan, si istri itu, si perempuan tidak terikat dengan perkawinan, ya pokoknya kamu nikahi saja, itu bayar 50 sikal perak. Tetapi kalau si perempuan itu sudah menikah, lalu hukumannya menjadi hukuman mati. Ya. Jadi ini adalah sebuah menjaga lembaga perkawinan, tapi lebih dari itu, ya, bukan pertama-tama lembaga perkawinan, tetapi kekudusan bangsa terpilih. Silakan bayangkan tadi kasus Abraham dan Abimelekh itu. Kalau Sarah betul-betul diambil oleh Abimelekh dan kemudian berselingkuh dan kemudian punya anak, anaknya itu siapa? Anak terjanji atau bukan? Ya, jadi kekudusan bangsa terpilih itu yang mau dijaga sebetulnya. Ya, bukan pertama-tama, atau boleh dikatakan ini mau melindungi lembaga perkawinan, tetapi kemudian di situ sebetulnya mau dijaga lebih lanjut adalah kekudusan bangsa terpilih.
Ya, seperti itu. Oke, kita bisa melihat berikutnya bagaimana ini di dalam Katekismus Gereja Katolik berbagai macam soal ini. Ya, soal-soal moral seksual seperti kita ketahui itu adalah persoalan yang pelik apalagi untuk zaman sekarang. Ya. Amat pelik apalagi untuk zaman sekarang seperti itu, ya, bisa dengan berbagai macam situasi, ya. Lalu kita bisa melihat di sini bagaimana ini kisah penciptaan, Allah menciptakan pria dan wanita sejajar sama, ya. Kemudian disinggung dalam kerangka ini itu adalah soal kemurnian. Ya, termasuk panggilan membiara itu ada di sini, ya. Kemudian ada pelanggaran menuju ke pelanggaran kemurnian, kemudian dan homoseksualitas, lihat di sini sudah mulai muncul, ya. Kemudian setelah bicara mengenai kemurnian, lalu di sini bicara mengenai suami istri. Kesetiaan suami istri, kesuburan suami istri, kemudian ada pelanggaran terhadap martabat perkawinan, ada perceraian dan macam-macam hal seperti itu. Ya, ini sangat konkret, panjang sekali, ya, yang merupakan penjabaran dari perintah yang hanya 2 kata, jangan berzina. Tetapi kemudian penjabarannya itu sangat luas, justru untuk mencoba mencakup dan membatasi dan membela beberapa hal yang tadi kita sudah singgung seperti itu, ya. Oke. Perintah ke-7 dan perintah ke-8. Perintah ke-7 ini apa? Perintah ke-7, jangan Mencuri. jangan Jangan mencuri, Om. jangan mencuri. Ya, jangan mencuri. Lalu pertanyaannya, mencuri apa? Ya. Mencuri apa sebetulnya? Kalau tidak nanti berbahaya ini, ya. Coba bayangkan, kalau misalkan ada perintah jangan mencuri ini. Ya, jangan mencuri. Ini dijadikan salah satu perintah utama di 10 perintah Allah. Ini kalau tidak jelas nanti objeknya itu apa yang dicuri, ya. Ini bisa merepotkan. Ini mencuri pisang ini bisa dihukum berat ini. Ya. Sementara mencuri yang lain-lain itu bisa dibiarkan saja. Nah, lalu beberapa teks kita lihat ini supaya kita bisa melihat dengan jelas sebetulnya objek dari kata mencuri ini apa? Apa yang mau dicuri sebetulnya? Ya. Mari kita lihat Keluaran bab 21 ayat 16. Coba Keluaran 21 ayat 16. Boleh dibaca? Keluaran 21 ayat 16. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia telah menjualnya, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Apa yang diculik di situ? Manusia. Orang. Manusia. Ya, di sini pemahamannya adalah, penafsirannya adalah itu. Coba sekarang lihat Keluaran 22 ayat 1. Keluaran 22 ayat 1. Keluaran 22 ayat 1. Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu itu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Nah, ini Keluaran 22 ayat 1 adalah aturan kalau terjadi pencurian lembu dan domba. Ya, aturannya jelas. Seperti itu. Ya. Tetapi pertanyaan berikutnya, ya, kalau demikian pasti yang kalau di sini kan hanya denda saja. Kalau denda saja begini, lalu sebetulnya ya belum tentu tidak perlu dimasukkan kepada sebuah, dikategorikan sebuah perintah yang berat seperti yang lain-lain. Ini kan masalah yang ringan, ya, hanya mengganti saja. Lalu orang mencoba nafsirkan, oh kalau begitu yang dimaksudkan dengan mencuri itu adalah mencuri
seperti terdapat dalam Keluaran 21 ayat 16, yaitu mencuri manusia. Nah, di situ dikatakan, ya, jadi menculik, ya, mencuri manusia itu menculik. Tetapi kemudian ini juga pertanyaan, ya kalau begitu, kalau yang menculik itu khusus hanya manusia, ya, nah, lalu persoalannya ini apakah mencuri yang lain-lain itu tidak termasuk hal yang, ya, mencuri becak untuk seorang tukang becak itu sebetulnya membunuh seluruh keluarganya. Ya. Mencuri sepeda motor seorang tukang ojek, ini sebetulnya bukan hanya harga sepeda motornya diperhitungkan, tetapi keseluruhan kehidupan yang ditanggung oleh tukang ojek itu. Ya. Jadi pencurian barang pun itu bisa menjadi berakibat yang parah. Maka oleh karena itu, kalau kita membatasi objek dari pencurian hanya sebagai pencurian manusia atau penculikan, lalu rasa-rasanya kurang adil. Karena apa? Karena bisa saja orang mencuri benda, dan ini benda ini justru sangat penting untuk kehidupan keluarganya, kehidupan yang bersangkutan, seperti yang tadi saya katakan. Ya, maka lebih baik, sudahlah kita anggap saja ini umum saja, perintahnya itu perintah untuk umum saja, mencuri secara umum, sehingga orang nanti tergantung bagaimana mau menilai. Orang akan melihat mudah-mudahan dengan hati nurani seorang hakim yang bisa membedakan antara mencuri pisang untuk makan dan dibandingkan korupsi sekian miliar itu, mudah-mudahan orang bisa masih bisa taat kepada hati nurani bahwa melihat keduanya itu adalah sangat berbeda konteks dan keperluannya. Ya. Perintah ke-8 ayat 16 itu juga sebetulnya sangat singkat. Jangan mengucapkan saksi dusta. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini bukan masalah berbohong ya, tetapi mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Rumusannya sangat jelas. Jadi bukan hanya sekedar membohongi orang tua, uang sekolah belum dibayarkan, kalau misalkan seperti itu dulu ya, ngomong sudah, gitu. Ini bukan soal seperti itu, tetapi memberikan saksi, mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan ini adalah konteksnya sangat terbatas, yaitu konteks pengadilan. Ya, konteks pengadilan. Ya. Kita bisa melihat misalkan contoh-contohnya itu kitab Amsal bab 14 ayat 25. Coba kita lihat kitab Amsal bab 14 ayat 25. Coba kita lihat bersama. Ya. Apa? Amsal 14 ayat 25. Amsal 14 ayat 25. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Ya, ini ya, saksi yang setia menyelamatkan hidup. Tetapi yang menyembur-nyemburkan kebohongan ini pengkhianat, karena mengkhianati. Ya. Dan ini sebetulnya perintah ini muncul supaya orang jangan dirugikan oleh kesaksian palsu. Maka kesaksian ini betul-betul menjadi penting. Ingat cerita siapa orang yang menjadi korban karena kesaksian palsu? Pernah ingat ceritanya siapa? Ahok. Siapa? Ahok. Ahok. Ya, Ahok. Ya mungkin ya. Betul. Tapi di dalam Alkitab pernah ingat tidak? Siapa? Yesus. Yesus, oke. Apalagi dalam Perjanjian Lama? Sangat terkenal, disuruh gara-gara orang yang sengketa tanah itu, tanahnya mau ditukar guling itu, tapi nggak mau. Siapa? Yang menjadi korban saksi palsu. Ingat kisah kebun anggur Nabot? Nabor ya. Nabot ya.
Nabot itu dia karena tidak mau menjual tanahnya, lalu dia difitnah dengan mengajukan saksi-saksi palsu sehingga dibunuh itu. Ya, ini ya. Lihat betapa berbahayanya sebetulnya kesaksian seseorang ini kalau tidak tidak dijaga sungguh-sungguh. Di satu pihak kesaksian ini akan melindungi orang yang bersangkutan, tetapi kalau disalahgunakan ini bisa berbahaya. Ya. Esther juga ya, Mo, Esther. Gimana? Esther juga ya. Maka penting sekali di situ ya. Maka kita lihat ada aturan-aturan kenapa saksi harus 2 dan seterusnya seperti itu supaya ya. Jadi, nah bersaksi dusta dalam konteks ini bisa membunuh orang. Ya, ini yang tidak boleh katakan. Nah, kita lihat sekarang kemudian di sini beberapa rumusan-rumusan dalam katekismus Gereja Katolik ya. Ini perintah ke-7 tadi soal mencuri. Lihat di sini di dalam katekismus itu sudah dijadikan sangat umum, tidak lagi bicara mengenai apa artinya itu. Tapi sudah menghargai manusia dan harta miliknya. Ya. Menghargai milik orang lain, menjaga keutuhan ciptaan dan seterusnya. Bahkan kalau saya tidak salah kita bisa melihat sesuatu yang mungkin agak sedikit menjadi agak sedikit lucu kan. Coba kita lihat ya. Nah, saya mau membaca nomor 2418 ya. Di sini 2418, ingat kita berada dalam konteks perintah ke-7 yaitu jangan mencuri. Dan penjabarannya berkaitan dengan menjaga keutuhan ciptaan. Saya mau baca 2418. Ini bukan saya yang ngomong, tetapi katekismus ya. Karena bunyinya seperti ini. 2418. Bertentangan dengan martabat manusia ialah menyiksa binatang dan membunuhnya dengan cara yang tidak wajar. Ya. Ini yang tidak boleh, menyiksa binatang dan membunuhnya dengan cara yang tidak wajar. Oke. Lalu berikutnya, juga tidak layak kalau manusia mengeluarkan uang untuk binatang yang pada tempat pertama harus meringankan penderitaan manusia. Ya. Tidak layak kalau manusia mengeluarkan uang untuk binatang. Padahal uang itu pertama-tama harus meringankan penderitaan manusia. Ya. Jadi ini kalau punya pet, punya anjing kesayangan dan seterusnya yang sampai mengeluarkan uang yang berlebih-lebihan seperti itu. Menurut aturan katekismus 2418 tidak boleh itu. Mestinya harus menolong juga orang-orang yang itu, ya. Orang yang dapat memiliki hewan tetapi tidak boleh mencintai mereka sebagaimana layaknya hanya berlaku untuk manusia. Ya, ini yang saya katakan, saya pengen kutip ini sebagai sebuah aturan yang agak sedikit ya, mungkin kita akan agak sedikit tertawa-tawa juga, tersenyum-senyum kok sampai mengatur rumusannya perintah jangan mencuri kok sampai kepada masalah estetika atau kosmetika ternak seperti itu. Ya, baik. Ini yang perintah ke-7 ya. Ajaran sosial gereja, ya. Kemarin saya diskusi dengan seorang teman itu yang mengatakan seperti ini ya. Sebetulnya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu tidak bisa dikuasai. Tadi sudah dikatakan pada awal seperti oksigen itu harusnya dijual bebas. Ya. Tidak dijual bebas. Oksigen itu harusnya bisa diambil bebas oleh manusia. Air bisa diambil bebas oleh manusia. Apapun boleh diambil bebas. Termasuk sebetulnya harta benda itu termasuk juga seharusnya boleh tersedia bebas untuk semua manusia. Ya. Mestinya seperti itu. Tapi ya ini butuh lebih lanjut, permenungan lebih lanjut ya. Oke, bab 8 ini adalah tadi perintah ke-8 berkaitan dengan hidup dalam kebenaran, memberikan kesaksian melawan kebenaran, dan seterusnya berkaitan dengan kebenaran-kebenaran. Ya. Hoax itu ada di sini juga mestinya. Ya. Penggunaan media komunikasi saya kira juga ada di sini jelas.
Oke. Nah, sekarang kita sampai kepada dua perintah yang terakhir. Silahkan dibaca ini. Ini perintah yang terakhir. Ya. Keluaran 20 ayat 17 dan Ulangan 5 ayat 21. Silahkan dibaca tampilan yang bisa teman-teman lihat di sini. Ya. Keluaran 20 ayat 17 dan Ulangan 5 ayat 21. Kita tadi sampai pada perintah keberapa? Sebelum ini? 7. Sebelum ini kok berapa? 8. 8 ya, 8. Berarti ini harus menjadi dua perintah. Kalau tidak nanti kurang satu. Ya, maka ini harus menjadi dua perintah. Lihat di sini teksnya itu. Bagaimana Keluaran 20 dan Ulangan 5 itu merumuskan. Lihat, bisa dilihat perbedaannya tidak? Coba kita baca, kita mencoba melihat bagaimana beda rumusannya, ada yang beda tidak? Enggak ada. Coba. Mirip. Ya, yang mirip itu tetap ada perbedaan karena mirip Ada, tidak sama. Mo. Gitu. Hah? Ada. Apa yang bedanya? ke-9 sama-sama mengingini rumah dan istrinya. Sedangkan yang ke-10 satu mengingini istrinya, tetapi juga yang satunya jangan menghasratkan rumahnya. Itu berarti yang berbeda apanya? Mengingini dan menghasratkan. Kata kerjanya ya. Kata kerjanya ya berubah ya. Iya, betul, Mo. Mengingini, menghasratkan. Urutannya bagaimana? Urutannya beda nih. Nah, apa bedanya di mana? Pertama rumahnya, kedua istrinya. Ya. Kedua istri dulu baru rumah. Apa bedanya itu? Coba. Artinya apa perbedaannya seperti itu? Kalau begini caranya. Prioritasnya beda. Gimana maksudnya? Yang pertama rumah kayak prioritas utamanya, kemudian baru istri. Jadi seperti rumah yang lebih utama. Lihat di sini ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, lalu rumah itu dijabarkan dengan ini. Yang ada di dalam rumah itu apa? Istrinya, hamba laki-laki, hamba perempuan, lembu, dan keledai, dan apapun yang dipunyai. Berarti jangan mengingini rumah itu jangan mengingini rumah itu berarti di dalamnya ada ini. Tetapi kalau di sini apa yang terjadi? Kalau Ulangan ini? Jangan mengingini istri. Istri sendiri. Baru kemudian rumah. Istri termasuk di dalam rumah atau tidak? Menurut kitab Ulangan. Kalau di dalam kitab Keluaran jelas, jangan mengingini rumah. Artinya apa jangan mengingini? Yang ada di dalam rumah semua, termasuk istri, hamba, laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Tetapi Ulangan tidak. Dia mengatakan jangan mengingini istri dulu, baru kemudian jangan mengingini rumah. Nah, istri itu termasuk bagian dari rumah tidak? Tidak, kalau menurut Ulangan. Kalau menurut Ulangan tidak. Kalau menurut Keluaran termasuk. Orang lain. Ya. Maka di sini kita tahu mengapa Gereja Katolik itu untuk ayat ini menjadikannya dua perintah. Perintah pertamanya adalah jangan jangan mengingini istri sesamamu sebetulnya, ya. Dan kemudian jangan milik sesamamu, jangan mengingini milik sesamamu, rumusannya jangan ingin berbuat cabul dan seterusnya seperti ini, itu dibedakan antara istri dan rumah. Ya, karena itu tadi, ya, teksnya ini. Ya. Untuk saudara-saudara Protestan yang lain, ini menjadi satu perintah ke-10, jangan mengingini milik sesamamu. Tetapi Gereja Katolik itu menjadikannya dua, karena istri ini mesti sendiri. Istri tidak sama dengan isi rumah. Ya. Istri adalah sesuatu yang khas ini pribadi yang berdiri sendiri, tidak bisa dijadikan sama seperti harta. Ya.
Lalu dipisahkan, jangan mengingini istri dan jangan menghasratkan rumah atau ladang atau hambanya laki-laki dan seterusnya dan seterusnya. Ya, lalu dengan demikian mudah-mudahan lalu menjadi jelas ya kitab. Dalam Keluaran, rumah itu adalah milik, istri termasuk di dalamnya. Sementara Ulangan menggunakan dua kata kerja yang berbeda, sehingga objeknya berbeda, istri sesama dan milik sesama. Seperti itu. Ya. Oke, kita tidak punya banyak waktu, lalu kita melihat ini ya. 9 ini soal kemurnian hati, perjuangan demi kemurnian, ya artinya bukan sesuatu tindakan, belum karena tindakan itu menyangkut perintah ke-6, ya. Perintah ke-10 itu keinginan yang tidak teratur, semua yang soal batiniah ini sebetulnya. Ya. Ya. Oke, baik. Saya kira kita sudah membahas sampai 10 perintah Allah ya. Lalu seperti saya katakan kemarin, 10 perintah Allah yang kita hadapi, yang kita miliki itu dasarnya adalah teks kitab suci ya. Tetapi kalau kita lihat dari 10 ini lalu dijabarkan dalam 500. Seperti kemarin kita lihat dalam katekismus, ini bukan KHK tapi KGK ya, Katekismus Gereja Katolik. Untuk menjabarkan yang 10 ini. Seperti ini. Ya. Baik teman-teman yang terkasih, ya untuk menutup saya hanya mau mengatakan kembali kita mengingat ke sini ya bahwa bagi bangsa Israel mentaati perintah Allah itu di sini makna dan yakni ini adalah tanggapan terhadap kasih Allah yang sudah lebih dahulu diberikan untuk tetap mendapat berkat. Ya. Kalau yang pertama ini, ya, karenanya ini unsur pertama dibuang, maka yang terjadi adalah bahwa saya mentaati hukum supaya saya mendapat berkat. Dan ini adalah model Farisi. Orang Farisi itu dihukum oleh Yesus, dikritik oleh Yesus karena apa? Karena mereka mentaati hukum bukan karena sebagai tanggapan, tetapi mentaati hukum untuk memaksa Tuhan memberikan berkat. Secara praktis biasanya dikatakan begini, ya. Seringkali kita mendengar ajakan untuk memberikan kolekte atau donasi atau apa. Berikanlah kolekte semurah hati mungkin, nanti Tuhan akan memberikan gantinya 10 kali lipat. Dan kita harus menjawab sebetulnya, loh saya itu memberikan kolekte itu bukan supaya saya mendapat, tetapi karena saya sudah dapat oleh Tuhan. Dan ini saya kira sesuatu yang berada pada semangat mentaati hukum secara umum. Ya, mentaati hukum bukan supaya saya mendapat berkat, tapi mentaati hukum karena saya sudah mendapatkan berkat dari Allah dengan segala macam kebaikannya. Oke, baik teman-teman, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan memberikan kejelasan beberapa hal. Kalau tidak jelas kita masih punya waktu untuk tanya jawab, sehingga mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam 2 pertemuan ini memberikan kejelasan, membantu teman-teman untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan yang tidak dibebani oleh berbagai macam aturan-aturan hukum, tetapi aturan hukum kita sambut karena ini merupakan jalan yang paling dikehendaki Allah untuk menanggapi kasih Allah yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ada pertanyaan? Boleh langsung ditanyakan? Audionya di-unmute dan langsung ditanyakan. Ibu Cindy, saya Frans. Ya, silakan Pak. Romo, selamat sore. Ini Frans, Romo. Ya, selamat sore, Frans. Kemarin kebetulan saya itu ikut pengajaran mengenai martabat manusia, Romo. Mengenai perintah Allah yang kelima, mengenai eutanasia dan aborsi. Tidak diperbolehkan oleh gereja. Tapi kebetulan katanya di Romonya bilang dia bilang bahwa ada extraordinary exception. Tapi dia nggak berani ngomong karena dia bukan moralis katanya. Karena kalau Romo yang di luar keahliannya bicara mengenai keahlian orang lain dapat
dapat kartu kuning katanya di Keuskupan Semarang. Mungkin Romo Indra bisa entertain kita apa yang dinamakan extraordinary exception. Prinsipnya sama Pak Frans. Saya bukan moralis. Saya adalah biblis. Ya, maka pertimbangan-pertimbangan saya pertimbangan-pertimbangan biblis. Dan di antara moralis itu sebetulnya juga ada banyak situasi. Ya, ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang satu sama lain itu tidak selalu sama. Ya. Bayangkan kalau seandainya ada 2 moralis atau 3 moralis yang pandangannya berbeda-beda seperti itu akan sangat merepotkan. Saya hanya menduga-duga Pak Frans ya. Jadi mungkin ada kasus-kasus tertentu, ya kasus-kasus tertentu dalam mana beberapa hal itu bisa agak sedikit nyerempet dan menjadi semacam exception. Bukan berarti sesuatu yang ya boleh dikatakan bisa diterima gitu, bisa masuk akal. Tentu ini adalah ada pertimbangan-pertimbangan moral yang macam-macam. Ya, saya tidak bisa menyebutkan secara persis hal seperti ini karena sekali lagi that's not my competency. Ya toh nanti saya repot kalau bicara seperti ini. Masalah kartu kuning sih saya tidak apa-apa, tapi saya sendiri tidak sangat paham karena pertimbangan-pertimbangan moral itu membutuhkan sungguh membutuhkan penalaran argumentasi yang berbeda yang bukan kompetensi saya. Itu persoalannya. Begitu Pak Frans, saya minta maaf tidak sampai kepada yang sangat detail seperti yang dikehendaki, tetapi ya. Oke. Romo mengenai panti jompo, Romo. Sebenarnya itu kan merendahkan martabat orang tua kita ya, kalau kita kirim ke panti jompo ya. Banyak teman-teman beralasan macam-macam lah, orang-orang gila itu teman-teman saya itu. Tapi apakah itu diperbolehkan oleh gereja, Romo? Ya, saya kira gereja tidak sampai mengatur boleh tidaknya panti jompo ya, Pak. Jadi secara moral lagi lah ya, Romo. Ya, itu pertimbangan-pertimbangan moralnya dan saya kira keduanya itu juga yang penting jujur lah, Pak ya. Menurut saya yang penting adalah sebuah kejujuran ada di dalam. Kejujuran yang bersangkutan, ya. Bisa dalam sebuah situasi tertentu, bisa saja panti jompo itu solusi yang baik, bisa. Ya, tapi bisa saja ini merupakan sesuatu yang tidak bisa diterima. That's bisa saja. Ya. Jadi ini untuk hal seperti ini saya kira kita tidak bisa membuat sebuah pembatasan yang jelas harus tidak boleh begini dan seterusnya. Kalau saya bekerja misalkan, katakanlah saya bekerja dari pagi sampai malam, sehingga praktis orang tua saya kalau ada di rumah tidak bisa saya perhatikan. Lalu gimana? While sementara kalau saya membantu di panti jompo yang sungguh-sungguh itu, kemudian setiap weekend saya bisa ketemu, bisa main-main dengan dia, dan seterusnya. Ini pertimbangan yang lain. Ya. Tapi ya macam-macam. Sekali lagi ini ya conscience lah, hati nuraninya itu bagaimana itu seperti itu. Tidak bisa itu dijadikan ketika sampai pada hati nurani seperti ini, tidak bisa dijadikan sebuah patokan aturan seperti itu. Ya. Monggo, terserah bagaimana itu. Nanti orang lain pasti. Oke, Pak Frans ya, mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran lah. Oke. Nah, makasih Pak Frans untuk pertanyaannya. Romo, ada chat satu yang seperti kelewat sama saya. Pertanyaannya begini. Hari Jumat Yesus wafat. Sabtu pagi-pagi Maria Magdalena datang ke kubur Yesus. Apakah bisa dikatakan Maria Magdalena melanggar hari Sabat? Nah, kapan Sabtu pagi? Minggu pagi sepertinya. Bukan Sabtu pagi lah ya, ini bacaan tadi ini loh. Ini bacaan hari Minggu ini pagi. Itu bukan Sabtu pagi tapi Minggu pagi. Nah, Minggu pagi itu sudah tidak melanggar Sabat karena Sabat selesainya kapan? Sabat itu sebetulnya mulai Jumat sore sampai Sabtu sore. Gitu. Jadi Yesus itu wafat sebelum Sabat. Itu berarti hari pertama, walaupun hari pertama itu pada jam-jam terakhir, ya, kan jam 3 atau Yesus wafat itu hari Jumat. Kemudian jam 6 kurang lebih, Jumat jam 6 itu sudah masuk hari kedua karena itu Sabat. Ya. Hari kedua ini kan sampai hari Sabtu sore. Nah kemudian sesudah Sabtu sore itu hari ketiga. Maka Maria Magdalena datang ke kubur itu bukan pada hari Sabtu pagi, tapi hari Minggu pagi. Hari yang ketiga. Begitu ya sebenarnya.
Ini kemudian ada satu pertanyaan lagi mengenai bunuh diri ini. Ya. Iya, Romo. Ya, bunuh Bagaimana diri. pandangan gereja tentang bunuh diri, Romo? Ya, ini sama dengan apa yang tadi mirip-mirip sama yang dengan yang disampaikan pada soal pada Pak Frans tadi ya, ini menyangkut kepekaan juga ya. Tapi yang jelas begini. Bisa salah saya merujuk apa dokumen-dokumen atau itu bisa salah. Tetapi dulu itu pernah ada ajaran bahwa kepada untuk orang yang bunuh diri itu lalu tidak boleh diberikan pemakaman Katolik, tidak boleh didoakan dan seterusnya. Ya. Tetapi saya kira akhir-akhir ini itu dimungkinkan orang mendapatkan walaupun meninggal bunuh diri lalu bisa dimungkinkan mendapat pemakaman dan didoakan secara Katolik. Ya. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya karena walaupun saya itu bunuh diri, tidak ada yang tahu bahwa pada saat-saat terakhir ya, menjelang nyawa saya itu loncat dari badan saya, tidak ada yang tahu apakah ada pertobatan atau tidak. Itu mungkin saja walaupun saya melakukan bunuh diri, mungkin saja ada sesuatu di sana. Sebuah gesture, sebuah sikap, buat tanda pertobatan. Dan ini sebetulnya lalu membuat perubahannya seperti itu. Ya, maka lebih baik saya sendiri sebagai imam itu berpendapat seperti itu ya. Saya tidak akan menolak untuk mendoakan orang yang bunuh diri seperti itu, tetapi baik dikonsultasikan kepada yang lain supaya tidak terjadi silang pendapat yang tidak perlu. Begitu, Cindy. Ya. Ya. Saya Terima kasih, Romo. Ada lagi, silahkan. Masih ada kesempatan. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan juga nih, Romo, tentang hari Sabat nih. Jadi kalau memang kita lihat dari bisnis sekarang ini ya, Romo ya, kan banyak orang yang memang Sabtu Minggu tetap bekerja, tapi para pengusaha memberikan libur di hari Senin atau di hari Selasa, Romo. Nah itu apakah masih tetap dianggap sebagai mengkuduskan hari Sabat, Romo? Karena kan dia tetap memberikan waktu off ya untuk para karyawannya tetap kembali bersyukur dan berkumpul bersama dengan keluarga gitu. Apakah masih boleh seperti itu, Pak Romo, peraturannya? Ya, ini persis persoalannya ya. Kalau kita bicara mengenai aturan-aturan hidup seperti itu, hidup tuh zaman selalu berubah gitu loh ya. Padahal aturan-aturan dulu dibuat dalam konteks tertentu, di mana situasinya tertentu. Lalu ketika situasi itu berubah karena sesuatu hal, ya ini mestinya harus dipikirkan dan direnungkan lagi. Seperti itu mestinya ya. Ya, tahu itu persoalan seperti itu di mana kesibukan orang bekerja tidak memungkinkan lagi untuk seperti dulu ya, zaman dulu. Misalkan saja ya hari Minggu kita kerja bersama-sama dan seterusnya. Ini ada situasi di mana Minggu pun kadang harus bekerja gitu. Karena tuntutan seperti itu, lalu liburnya di hari lain dan macam-macam begitu kan. Nah, mari ini kan harus kita sesuaikan juga. Ya. Ini harus kita sesuaikan, kita pikirkan juga dan kita kembali. Masalahnya itu pertanyaan yang dibuat oleh Yesus itu jelas. Hari Sabat itu untuk manusia atau manusia untuk hari Sabat. Artinya mari kita lihat sebetulnya aturan menghormati hari Sabat itu untuk apa? Untuk apa yang penting? Menghormati hari Sabat secara harafiah seperti itu atau ada sesuatu di balik itu? Ya, tetap mengingat apa yang dibuat Tuhan. Toh itu kalau seandainya demikian, ya. Kalau seandainya dibuat demikian, bisa dibuat itu kan bisa dibuat di hari lain misalkan, gitu loh, bisa dibuat di hari lain gitu. Tetapi tetap menghormati Tuhan, memberikan hak orang lain untuk berkumpul dengan keluarga, tetap pada hari lain tetapi. Nah ini kan sebetulnya bisa win-win solution ya, tetap ada tetapi berubah karena tuntutan pekerjaan. Ya, memang kemudian nanti pasti ada yang pendapatnya ada di sini, pendapatnya ada di sebelah ekstrim yang lain, itu bisa saja seperti itu. Tidak gampang Cindy ketika berhadapan dengan soal tingkah laku seperti itu boleh dan tidak gitu ya. Lalu saya biasanya kembali kepada hati nurani sendirilah, lalu pikir apa ini. Jujur di hadapan Tuhan seperti apa. Bagi saya itu yang lebih penting. Oke.
Romo boleh nanya, Romo? Terima kasih, Romo. Ya. Ya, silakan Bu. Romo, tadi saya kurang jelas yang Romo tadi tentang ini hubungan dengan pembunuhan yang hormat kepada martabat manusia. Tadi ada 4 tuh, Romo, kepada jiwa orang lain, penyesatan, manusia, pengertian ilmiah, keutuhan badan, dan hormat pada orang mati. Itu maksudnya apa ya, Mo? Apakah itu boleh atau tidak, atau bagaimana? Maksudnya hormat pada jiwa orang lain, penyesatan itu apa? Kemudian manusia itu apa? Ibu Fania. Iya, nomornya ingat nggak nomornya? Nomornya nomor KGK-nya 2284 berapa ya, 2317. Supaya saya bisa rujuk, saya bisa bacakan, itu penting ya. Penyesatan ya, penyesatan ya. Iya. Hormat kepada jiwa orang lain, penyesatan, begitu toh? Itu maksudnya apa ya? Oke, saya bacakan ya, saya bacakan. Penyesatan adalah suatu sikap atau tingkah laku yang menggoda orang lain kepada kejahatan. Oke. Siapa yang menyesatkan menjadi penggoda bagi sesamanya. Ia membahayakan kebajikan dan kejujurannya. Ia dapat menggiring saudaranya ke dalam kematian jiwa. Penyesatan adalah suatu kesalahan berat. Kalau orang lain digoda dengan sengaja untuk melakukan langkah salah yang buruk melalui satu perbuatan atau kelalaian. Jadi kalau kita membujuk orang lain, itu menyesatkan. Dan menyesatkan kalau orang itu sungguh-sungguh tersesat, dia bisa kehilangan jiwanya. Itu yang dimaksud. Itu yang dimaksud misalnya, ya. Ya, terus yang penelitian ilmiah nomor apa itu? Berikutnya itu 2. Oh ini ya, oke. 2292, 2296. Ini ya, baik. Oke, saya baca seperti ini ya. Penelitian dan eksperimen yang dilakukan pada manusia tidak dapat membenarkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia dengan hukum moral. Ya. Juga persetujuan dari orang yang bersangkutan tidak membenarkan tindakan-tindakan semacam itu. Jadi sebetulnya kalau kita membuat pencobaan-pencobaan dan seterusnya itu, alasan untuk eksperimen dan penelitian-penelitian itu tidak bisa dianggap membenarkan membenarkan tindakan-tindakan yang dirumuskan bertentangan dengan martabat manusia. Maksudnya membunuh orang untuk alasan eksperimen gitu, Mo? Ya. Walaupun di sini dikatakan juga dengan persetujuan orangnya, ya. Ini sebetulnya. Nah, persisnya bagaimana? Nah, ini nanti apa yang macam apa saya tidak bisa merinci lagi. Saya coba membacakan apa yang ada di dalam ini seperti ini. Ya. Kalau keutuhan badan apa, Mo? Keutuhan badan ini di sini disebut saya bacakan, penculikan dan penyanderaan menyebarkan rasa takut dan melakukan tekanan tidak halal melalui ancaman atas korban. Mereka tidak dapat dibenarkan menurut moral. Ya. Terorisme yang mengancam, melukai dengan membunuh serta sewenang-wenang, ini pelanggaran besar. Kekerasan fisik dan psikis itu juga tidak boleh. Nah ini loh, kekerasan yang menggunakan fisik dan psikis itu dianggap sebagai tidak menghormati keutuhan badan. Seperti itu. Ya. Ada beberapa sih di sini. Yang terakhir, Mo, hormat kepada orang mati maksudnya apa, Mo, dalam konteks ini? Ya, kepada orang yang harus diberikan perhatian, perawatan, mereka harus dibantu supaya hidup dengan layak dan damai. Ya. Mereka jenazah orang yang telah mati harus diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih dalam iman dan harapan akan kebangkitan. Pemakaman orang mati adalah suatu pekerjaan kerahiman terhadap badan, seperti itu. Ya, jadi dalam arti ini jenazah orang mati mesti diperlakukan dengan hormat, seperti itu. Ya, tidak bisa hanya. Ya, pertanyaan terakhir, Mo, satu lagi tentang kekudusan perkawinan tadi. Kalau dalam zaman dulu kan seperti Raja Salomo kan istrinya banyak sekali, Mo. Apakah itu apakah itu dosa, Mo? Melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ya, pada zaman dulu belum ada aturan ini, toh. Kan udah ada 10 perintah Allah itu, Mo. Ya. Dan mengingini istri sesamamu dan sebagainya itu. Nah, nyatanya kalau kita membaca pada
mana ya? Coba kita lihat sebetulnya sedikitnya. Bentar, saya carikan teksnya supaya menjadi jelas. Mungkin satu Raja-Raja pasal 11. Satu Raja-Raja pasal 11 itu jelas di situ Salomo menyembah penyembahan berhala karena istri-istrinya. Ya, lalu di situ pada ayat berapa? Ayat 6 dikatakan, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Nah, kemudian di situ Salomo dihukum. Kerajaan pecah. Begitu Ibu Sania, beberapa hal mudah-mudahan membantu, mencerahkan. Kalau tidak nanti kita bisa lanjutkan. Baik, Mo. Kasih. Silahkan Romo? kalau masih ada. Ya. Ya, masih ada satu pertanyaan terakhir nih, Romo. Baik. Masih boleh ya, Romo ya? Iya. Dosa besar tadi dikatakan mengambil istri orang. Bagaimana jika sebaliknya? Apakah istri dianggap sebagai barang? Ya, menurut kitab Keluaran itu kalau diletakkan perintahnya adalah jangan mengingini rumah sesamamu, kemudian di bawahnya dijabarkan mengingini istri dan macam-macam, di situ jelas bahwa istri menurut pandangan Keluaran itu dipahami sebagai hak milik, sebagai barang seperti itu memang. Ya. Tapi tentu saja masalah mengingini istri sesama dan hidup moral seksual itu persoalannya bukan soal mencuri sebagai barang ya, tetapi ini tadi yang tadi saya katakan, ini masalah pelanggaran menghormati lembaga perkawinan yang pada gilirannya sebetulnya mau menjaga keutuhan bangsa terpilih supaya tidak ada kekacauan macam-macam seperti itu. Begitu sebetulnya Cindy, kalau boleh saya sampaikan ya. Baik, Romo, Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Dengan hati yang menyesal karena ketidaktaatan kami, dan dengan iman yang penuh akan kasih sayang-Mu kepada kami menghadap kepadamu. Pandanglah kami seluruh bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah virus COVID-19. Kami mohon, curahkanlah kasih-Mu atas kami semua. Bentengilah dan peliharalah kami agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Sembuhkanlah saudari-saudara kami yang sakit karena wabah ini dan berbagai penyakit lainnya. Terimalah mereka yang telah meninggal dunia di dalam kemuliaan bersama-Mu, dan hiburlah, teguhkanlah, peliharalah iman dan hidup keluarga yang ditinggalkan. Kami mohon, tuntunlah para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah, sipil, TNI, maupun Polri, agar terus berusaha sekuat tenaga dengan menggunakan segala sumber daya yang tersedia untuk menghentikan tersebarnya wabah virus COVID-19 ini dan mengatasi akibat-akibatnya yang sangat luas. Sertailah dan jagalah para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan, para petugas rumah sakit dan relawan yang berada di garda depan merawat yang sakit, mengebumikan yang sudah meninggal dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan hidup mereka dan keluarga mereka. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka semua perlindungan, kekuatan, serta rahmat yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawab ini. Bantulah para tenaga profesional dalam berbagai bidang ilmu, agar secepatnya dapat mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah ini. Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, gerakkanlah seluruh warga bangsa kami untuk terlibat, bersatu padu, dengan cara-cara yang kreatif,
mengambil sikap yang tepat sesuai dengan kebijaksanaan pimpinan bangsa kami dari pusat dan daerah, serta aturan dan petunjuk kesehatan. Tumbuhkanlah di dalam diri seluruh warga bangsa kami semangat kesatuan, persaudaraan sejati, dan kerelaan untuk berbagi, khususnya bagi saudari-saudara kami yang paling terdampak oleh wabah ini. Bebaskanlah kami dari nafsu hanya memikirkan diri sendiri yang tidak sesuai dengan watak bangsa kami. Sebaliknya, kobarkanlah semangat kesetia kawanan yang telah Kau tanamkan di dalam hati kami sebagai keutamaan bangsa kami. Anugerahkanlah kepada para pemimpin agama kami kebijaksanaan agar mampu mendampingi umat dalam masa yang sulit ini. Bapa yang Maha Kasih, Engkau tahu apa yang ada di dalam hati kami, harapan, kerinduan, keprihatinan, dan kecemasan kami. Kami serahkan semuanya kepadamu karena kami percaya Engkau Maha Baik terhadap kami. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan senantiasa mendampingi kita dalam seluruh perjuangan hidup kita, pelayanan hidup kita sehari-hari, dengan berkat-Nya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.